Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan yang dirahmati Allah, dalam era yang penuh tantangan dan perubahan cepat ini, membangun jejaring, networking, dan kemitraan, partnership dalam dunia pendidikan Islam menjadi sebuah kebutuhan penting. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana kolaborasi antar lembaga, guru, dan masyarakat dapat memperkuat mutu pendidikan Islam serta strategi praktis untuk mewujudkannya. Jejaring dan kemitraan bukan sekadar istilah, tapi sebuah strategi nyata yang bisa menguatkan lembaga, memperkaya pembelajaran, dan memperluas manfaat. Terlebih di tengah tantangan zaman yang serba cepat dan kompleks, kolaborasi menjadi kunci agar pendidikan Islam tetap unggul dan berdaya saing. Mari kita bahas bersama bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dan apa saja langkah konkret yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan terdekat. Dalam Islam, kolaborasi atau kerjasama bukan hanya dianjurkan, tetapi merupakan bagian dari ajaran utama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menekankan pentingnya ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam hal yang baik dan bermanfaat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, "Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ayat ini menjadi dasar bahwa kerjasama dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, termasuk bagian dari amal kebaikan yang dianjurkan. Dengan demikian, kolaborasi dalam pendidikan bukan hanya soal teknis atau strategi modern, tetapi memiliki akar spiritual dan historis dalam Islam. Membangun jejaring dan kemitraan antar lembaga pendidikan, guru, bahkan komunitas, adalah bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai keislaman. Semangat kolaboratif ini tidak hanya memperkuat kelembagaan, tapi juga mempererat ukhuwah dan memperluas kebermanfaatan ilmu di tengah masyarakat. Di era modern ini, dunia pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya guru yang berkualifikasi di beberapa daerah, hingga akses teknologi dan informasi yang belum merata. Tak sedikit lembaga pendidikan Islam yang berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Di sisi lain, tantangan global seperti perubahan kurikulum nasional, arus budaya digital, serta kebutuhan akan pembelajaran berbasis teknologi menuntut adaptasi yang cepat dan tepat. Disinilah pentingnya membangun jejaring dan kemitraan. Karena tidak semua lembaga mampu mengatasi tantangan tersebut sendirian, maka diperlukan kerjasama lintas sekolah, pesantren, organisasi masyarakat, bahkan dengan pihak swasta dan pemerintah. Dengan kolaborasi, lembaga pendidikan Islam bisa saling melengkapi, yang satu punya sumber daya, yang lain punya inovasi, dan yang lain lagi punya akses jejaring. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran ide, pelatihan bersama, pengembangan kurikulum, hingga pemanfaatan fasilitas secara kolektif. Lebih dari sekadar solusi teknis, kolaborasi adalah wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam Islam. Dalam kondisi dunia yang cepat berubah, lembaga yang mampu membangun hubungan baik dengan sesama akan lebih tangguh dan adaptif. Karena itu, membangun jejaring dan kemitraan bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas pendidikan Islam di masa kini dan masa depan. Sahabat pendidikan, manfaat dari jejaring dan kemitraan sangat terasa dalam berbagai aspek. Bagi guru, jejaring membuka peluang untuk mengikuti pelatihan bersama, forum diskusi antar sekolah, dan berbagai bentuk pengembangan profesional lainnya. Ini sangat penting agar guru terus berkembang, saling berbagi metode pembelajaran, dan mendapatkan dukungan moral serta ide-ide baru dari sesama pendidik. Dengan jejaring, guru tidak lagi merasa bekerja sendirian, tapi menjadi bagian dari komunitas belajar yang saling menguatkan. Sementara itu, bagi siswa, jejaring memungkinkan mereka terlibat dalam program lintas sekolah seperti kegiatan budaya, pertukaran pelajar, lomba, atau webinar bersama.
Ini memperkaya pengalaman belajar mereka dan memperluas wawasan. Sedangkan bagi lembaga pendidikan, kemitraan dapat memperkuat mutu pendidikan, meningkatkan akreditasi, serta membuka peluang dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, bahkan sektor swasta. Lembaga yang aktif membangun kemitraan akan lebih mudah berkembang dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan kolaborasi yang kokoh. Lalu, bagaimana cara membangun jejaring dan kemitraan dalam dunia pendidikan Islam? Strateginya bisa dimulai dari hal-hal sederhana namun efektif. Pertama, mulailah dari lingkungan sekitar, bangun kerjasama dengan sekolah, madrasah, atau pesantren terdekat. Tidak perlu menunggu lembaga besar, kolaborasi yang kecil dan lokal pun bisa berdampak besar. Kedua, manfaatkan teknologi. Gunakan media seperti grup WhatsApp, Zoom, atau media sosial untuk forum diskusi antar guru dan siswa. Teknologi membuat jarak bukan lagi hambatan untuk saling terhubung dan berbagi. Selanjutnya, buatlah nota kesepahaman atau MOU secara resmi, agar program kerjasama memiliki arah yang jelas dan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Jangan lupa, libatkan komunitas sekitar, mulai dari alumni, orang tua murid, hingga tokoh masyarakat. Mereka adalah potensi kemitraan yang sering terlupakan. Dan yang tak kalah penting, lakukan evaluasi secara berkala. Jangan sampai jejaring hanya menjadi formalitas. Monitoring dan pengembangan perlu dilakukan agar kemitraan yang dibangun benar-benar produktif dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. Sahabat pendidikan Islam, kolaborasi bukan hanya soal berbagi, tapi tentang membangun kekuatan bersama. Mari kita mulai dari hal kecil, menjalin komunikasi, membuka kerjasama, dan saling belajar. Jejaring dan kemitraan adalah jembatan menuju pendidikan Islam yang lebih kuat, berkualitas, dan relevan dengan zaman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.